Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya eh, di channel Belajar Bersama Om Im. Video kali ini kita masih membahas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di modul 3. Ini adalah video bagian yang kedua. Langsung saja kita ke materi. Oke. Kalau tadi kita membahas sejarah adanya haki atau adanya HKI ya, di Indonesia, modul ini kita akan membahas manfaat hak atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi di dunia usaha ini penting sekali haki karena banyak sekali pemalsuan karya intelektual. Jadi seperti contoh mungkin kalau teman-teman semua ingat gitu, kita suka dengan sebuah merek tertentu. Ya. Contohnya mereknya adalah Adidas misalnya. Mohon maaf saya sebutkan sebuah merek. Tapi karena merek ini butuh penggunaan merek ini butuh perizinan, gitu kan, maka dibuatlah sebuah merek tiruan yang mirip, gitu kan, dengan logo yang hampir serupa, fontnya juga bentuk hurufnya hampir serupa, tapi tertulis di situ Adikdas misalnya, ya, atau contoh-contoh yang lain. Misalnya ada zaman dulu saya kalau dengerin lagu itu pakai kaset, pakai Walkman, itu udah keren banget tuh. Nah, zaman dulu itu perangkat elektronik terkenal adalah Sony. Maka biasanya itu dibuatlah sebuah perangkat elektronik imitasi, mereknya bukan Sony, mereknya Sunny, gitu, SUNNY misalnya. Atau mereknya kalau ada Panasonic kemudian menjadi Pansonic dan seterusnya. Jadi itu salah satu bentuk manfaat dari hak, ya, hak atas kekayaan intelektual. Baik bagi dunia usaha, bagi investor, bagi pemerintah pun sama. Ya, ada manfaatnya. Kenapa? Karena eh, ketika sebuah produk dibuat atau dihasilkan di Indonesia kemudian dipasarkan secara global di seluruh dunia. Sebagai salah satu contoh saya sebutkan merek Indomie misalnya. Itu produknya Indofood dan sudah mendunia dan sudah sangat terkenal sekali yang namanya Indomie. Bahkan kalau teman-teman nanti ke Arab Saudi, ke Jepang, ke Korea, mereka kenal dengan yang namanya Indomie. Dan ini adalah penerimaan devisa untuk negara. Jadi pemerintah punya keuntungan dari hak ini, ya. Dan tentu saja ini sangat menguntungkan bagi si pemegang uh, hukum, ya, pemegang hak atas kekayaan intelektual tadi. Ya. Jadi dia bisa saja nanti ketika menemukan sebuah produk imitasi bisa saja melaporkan atau bahkan mengajukan ke ranah hukum. Ya, bisa mungkin saja bahkan mungkin bentuknya bentuk hukum pidana ataupun perdata. Itu tadi keuntungannya, ya, atau manfaatnya. Kemudian kita ke materi berikutnya adalah macam-macam haki. Ya. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak yang khusus diberikan bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ya. Jadi yang mana hak cipta, yang mana hak paten, gitu ya. Nanti kita akan bedakan. Lanjut dulu. Kemudian hak kekayaan industri, ya, yang meliputi paten. Nah, ini ada patennya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Ya.
dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada untuk industri juga ada yang namanya merek. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 juga merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Jadi eh, banyak sekali kan merek-merek dagang yang kemudian eh, meniru polanya saja itu sudah pelanggaran hukum. Kemudian juga ada selain merek produk juga ada merek jasa. Merek jasa tuh kayak gimana? Ya kalau kita semua sekarang ada di dunia komunikasi, ya, penyedia jasa provider itu ya mereka punya merek jasa. Gitu. Jadi nanti ada yang namanya Simpati, ada yang namanya Telkomsel, ada yang namanya Indosat dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah mengenai desain industri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis ya, dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh mungkin kalau saya boleh mencontohkan, di sini ada di samping saya ada produk HMDK, air minum dalam kemasan. Seperti mungkin teman-teman ingat juga, bahkan bentuk botolnya saja gitu kan, ketika label ini kita buang, ya, labelnya kita buang, ini dari bentuk botolnya saja kita bisa tahu bahwa ini adalah merek dari barang tertentu. Dari bentuk botol, dari warna tutup botol dan sebagainya. Jadi desain industri termasuk dalam haki. Jadi kalau suatu saat Anda menjadi seorang pengusaha dan barang atau produk atau jasa yang disediakan, yang ditawarkan kepada pasar itu ternyata laris laku, boleh jadi nanti Anda akan punya kemasan sendiri, punya desain dari produknya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, sirkuit terpadu ini IC, Integrated Circuit. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang dari basicnya elektro paham dengan IC. Di sini dijelaskan bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang difungsikan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Jadi IC di sini tidak cuma rangkaian elektronik biasa, tapi rangkaian elektronik yang sudah dibentuk dalam sebuah elemen tertentu yang punya fungsi dan kegunaan tertentu. Berikutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Lanjut, berikutnya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis yang dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah atau asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Jadi sebagai contoh, Gedong Gincu Indramayu. Nah itu punya indikasi geografis, ada kata Indramayu di sana, gitu ya. Atau yang namanya mungkin batik Pekalongan, ada indikasi geografis di dalamnya, dan ini harus
didaftarkan ke dalam haki tentu saja. Ya. Terakhir adalah folklore. Ya. Jadi macam-macam haki ini, haki yang terakhir adalah folklore. Folklore itu traditional knowledge, ya, yaitu suatu karya intelektual yang terdapat dalam masyarakat tradisional secara turun-temurun, dan apabila tidak dipertahankan, maka kemungkinan besar akan punah. Apa saja contohnya? Contohnya banyak, diantaranya adalah musik, tari-tarian, gitu kan. Ada kalau di Indramayu ada yang namanya seni berokan, ada yang namanya seni sintren. Kalau itu tidak didaftarkan, gitu kan, maka bisa jadi nanti akan ada daerah lain yang mengklaim. Ya, seperti tari topeng. Tari topeng itu beda antara tari topeng Indramayu dengan tari topeng Cirebon. Itu eh, sampai saat ini mungkin orang masih berpandangan bahwa yang namanya sebuah karya seni itu tidak perlu didaftarkan dalam bentuk haki. Padahal itu juga adalah sebuah kekayaan intelektual, gitu kan, yang harus si penciptanya, si pemiliknya harus mendapatkan sebuah kepastian hukum, sebuah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki, dan harus memiliki benefit atau keuntungan dari kekayaan intelektual yang dimiliki. Baik, untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi nanti di video yang ketiga. Ya, jangan lupa eh, di modul ini ada 3 video. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.